Oke, selamat sore adik-adik semuanya yang berada di rumah. Pada kesempatan ini juga akan menjelaskan topik bahasa Indonesia mengenai jenis kalimat. Jadi jenis kalimat ini nanti akan dijelaskan secara pelan-pelan jadi bisa memahami apa saja isi di dalam jenis kalimat. Baik adik-adik semuanya, topik jenis kalimat ini ternyata ada beberapa bagian. Yang pertama nanti ada jenis kalimat berdasarkan subjek. Jenis kalimat berdasarkan subjek ini dibagi lagi beberapa bagian. Yang pertama nanti ada jenis kalimat yang disebutnya kalimat aktif. Kita ketahui bahwasanya kalimat aktif itu nanti ditandai predikatnya berawalan me atau berawalan ber. Jadi kalimat aktif itu predikatnya berawalan me dan ber. Nah, sementara kalau kalimat aktif lagi dibagi dua. Kalimat aktif itu dibagi dua, ada kalimat aktif transitif dan intransitif. Jadi sekali lagi kalimat aktif tadi ciri-cirinya adalah predikatnya berawalan me atau berawalan ber. Lalu kalimat aktif dibagi dua. Nanti yang pertama dia kalimat aktif transitif dan yang kedua ada aktif intransitif. Perbedaannya sangat gampang atau sangat mudah. Kalau dia kalimat aktif transitif adalah atau ciri-cirinya itu adalah dia nanti kalimatnya itu memiliki objek. Sudah di beberapa pertemuan sebelumnya sudah diberitahukan bahwa untuk membuktikan apakah di dalam kalimat itu memiliki objek atau tidak dengan cara objek itu dapat dipasifkan dalam kalimat itu. Jadi itu dia nanti kalau memiliki objek. Yang kedua ada kalimat intransitif. Jadi kalau intransitif artinya kalimat itu tidak membutuhkan objek atau tidak memiliki objek. Nah, jadi perbedaan ini pasti sudah jelas. Kalau aktif, kalimat aktif transitif memiliki objek, kalimat aktif intransitif tidak membutuhkan atau tidak memiliki objek. Di sini ada contoh argumentasi. Tanda positif di sini adalah ada atau memiliki, tanda positif juga. Penderita COVID-19 membutuhkan perawatan yang ekstra dari rumah sakit. Nah, selalu hubungannya adalah jabatan kalimat. Makanya jauh-jauh hari sebelumnya selalu abang mengingatkan bahwa jabatan kalimat itu sangat luas penggunaannya di dalam bahasa Indonesia. Bisa mencakup semua topik, bahkan hampir semua topik dalam bahasa Indonesia. Jadi untuk mengetahui apakah dia transitif atau intransitif, maka harus tahu dulu kita jabatan kalimatnya. Jabatan kalimat subjeknya adalah penderita COVID-19. Membutuhkan adalah predikat. Perawatan yang ekstra itu adalah objek. Nah, tentu kamu akan memastikannya apakah ada objeknya atau tidak dengan cara coba dipasifkan. Ya, perawatan yang ekstra dibutuhkan oleh penderita COVID-19. Nah, apabila bisa dipasifkan berarti dapat dipastikan kalimat ini memiliki objek. Kalau dia memiliki objek adik-adik maka disebut dia adalah kalimat aktif transitif. Oke. Yang kedua ada kalimat aktif intransitif. Nah, di sini juga sudah membuat contoh. Penyelenggara sosialisasi COVID-19 menjadi topik penting, ya kan, di gedung DPR. Penyelenggara sosialisasi COVID-19 itu merupakan subjek, predikatnya menjadi topik penting. Kenapa tidak memiliki objek? Kenapa ini semua adalah predikat? Karena tidak membutuhkan objek, atau jika kita duga ini sebagai objek, topik penting ini sebagai objek tidak dapat dipastikan. Topik penting dijadi
oleh penyelenggara, tidak bisa. Jadi kalau tidak bisa dipasifkan, berarti kalimat itu adalah kalimat aktif intransitif. Nah, dua contoh ini abang bisa pastikan kamu bisa memahami apa perbedaan kalimat aktif, transitif, dan intransitif. Ingat tadi kalimat aktif itu ciri-cirinya berawalan ber atau nu. Lalu kalau dalam pembagian kalimat aktif ada transitif, ada intransitif. Kalau transitif ingat saja membutuhkan objek, kalau intransitif tidak memiliki atau membutuhkan objek. Kita lanjut, yang kedua adalah kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini berbeda dengan kalimat aktif. Kalau kalimat pasif dilihat dari ciri-ciri predikatnya itu berawalan di, berawalan ter, atau berawalan ke an. Nah, jadi pembagiannya ada dua, ada kalimat pasif biasa dan ada kalimat pasif zero. Perbedaan itu bisa kita lihat dari ciri-cirinya. Lihat saja nanti kalau dia kalimat pasif biasa, lihat di dalam predikatnya itu atau kalimat itu memiliki predikat yang berawalan di, berawalan ter, atau berawalan ke an, sudah bisa dipastikan bahwasanya kalimat itu adalah kalimat pasif biasa. Nah, sementara di dalam kalimat pasif zero ini atau kosong itu artinya kita bisa pastikan dia apakah pasif zero atau bukan. Kita lihat nanti objeknya ini, O2-nya ini langsung melekat dengan predikat. Jadi tidak ada perantara mereka, baik kata bantu, kata tugas, atau konjungsi lainnya. Jadi predikatnya langsung dekat dengan objek. Objeknya kita lihat duluan, baru setelah itu predikat. Nah, itu memastikan bahwasanya itu kalimat pasif zero. Nah, di sini ada abang kasih contoh. Ujian nasional ditiadakan karena COVID-19 ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa ujian nasional itu sebagai subjek, lalu ditiadakan itu sebagai predikat. Oke. Nah, kita perhatikan bahwa predikat yang berawalan di atau berawalan ter atau berawalan ke an, bisa dipastikan kalimat itu adalah kalimat pasif biasa atau kalimat pasif. Nah, jadi kalimat ini termasuk contoh kalimat pasif biasa ya. Yang kedua, di sini abang buat contoh lagi, preman jalanan itu telah kutangkap tadi. Nah, tentu untuk memastikan apakah kalimat itu pasif zero atau bukan, maka harus tahu dulu jabatannya. Siapa yang telah kutangkap tadi? Preman jalanan itu. Bagaimana preman jalanan itu telah kutangkap? Nah, bagaimana preman jalanan itu tangkap? Nah, tangkap ya. Oke. Atau diapakan? Kita ganti. Diapakan preman jalanan itu tangkap? Oke. Ku di sini adalah ku ini merupakan objek kedua. Nah, bisa kamu perhatikan di bahwasanya yang dimaksud di sini pasif zero, maka kita lihat di tengah-tengah antara ku dengan t ini tidak ada imbuhan. Nah, kosong imbuhan awalannya, makanya disebut dia pasif zero. Artinya O2-nya langsung melekat dengan predikat. Nah, kalau kita ketahui di sini seperti ini, maka itu disebut kalimat pasif zero yang benar ya. Karena O2-nya langsung melekat dengan predikat. Nah, kemudian adik-adik semuanya abang lanjut dengan topik jenis kalimat berdasarkan predikat. Karena jenis kalimat tadi ada dua, ada jenis kalimat berdasarkan subjek, ada aktif dan pasif. Nah, di sini ada jenis kalimat berdasarkan predikat. Bagaimana kalau dia disebut kalimat berdasarkan predikat? Berarti yang kita perhatikan adalah predikatnya saja. Nah, untuk membedakannya ada nanti di sini ada jenis kalimat verbal, ada kalimat nominal, ada kalimat adjektif, ada kalimat numeral. Berarti sudut pandang kita itu adalah pada predikatnya. Kalau dia
dia disebut kalimat verbal, berarti perhatikan predikatnya ini, predikatnya adalah atau berkelas kata kerja. Artinya kalau kerja ini melakukan kegiatan, pergi, tidur, makan, sekalipun tidak membutuhkan imbuhan nun atau ber. Nah, kalau ada nanti predikatnya seperti itu, maka itu termasuk kalimat verbal. Ada kalimat nominal, berarti di luar daripada kalimat yang merupakan verbal ada kalimat nominal. Nominal ini artinya kata yang memiliki predikat berkelas kata benda. Benda ini artinya yang tidak bisa melakukan kegiatan, meja, ya kan? Nah, kursi dan lain-lain. Tetapi di dalam konteks kalimat kita harus bisa pastikan apakah itu sebagai kata kalimat verbal atau kalimat nominal. Nanti kita bisa lihat di contoh ya. Kemudian abang akan jelaskan mengenai kalimat adjektif. Kalimat adjektif ini artinya kita harus pastikan predikatnya itu memiliki kata sifat. Berarti berkelas kata sifat. Nah, untuk membuktikan kalau dia kalimat adjektif. Begitu juga kalimat numeral. Berarti numeral ini kan bilangan, number ya. Jadi numeral berarti nanti kamu perhatikan di predikatnya memiliki bilangan. Nah, adik abang semuanya, di sini sudah abang sediakan beberapa contoh-contoh dari kalimat verbal, kalimat nominal, kalimat adjektif dan numeral. Coba kita perhatikan contoh yang pertama. Percampuran zat kimia itu sudah berhasil di negara lain. Nah, sekarang kita lihat apakah kalimat ini termasuk kalimat verbal atau kalimat adjektif atau nominal. Untuk memastikannya dia bilang tadi adalah kita lihat predikatnya. Predikatnya perhatikan, ya. Jadi predikatnya lihat. Nah, percampuran zat kimia itu artinya sebagai subjek. Predikatnya apa? Sudah berhasil. Tentu ini hanya sebagai pelengkap kalimatnya. Ini intinya berhasil. Berhasil itu berarti melakukan kegiatan tentunya. Kalau dia predikat adalah berhasil, berarti itu adalah kalimat verbal. Ada bang semuanya itu contoh kalimat verbal. Lelaki yang berada di taman itu adalah dosen kami. Kita lihat dulu mana subjeknya. Siapa dosen kami? Lelaki yang berada di taman itu. Nah, ini sebagai subjek. Bagaimana lelaki yang berada di taman itu? Adalah dosen kami. Jadi dosen kami ini adalah predikat. Tentu kita lihat bahwasanya inti di situ adalah predikatnya. Inti daripada predikatnya itu kata dosen. Dosen adalah kata benda. Maka itu termasuk kalimat nominal. Baju adik warna putih itu sudah basah tadi. Predikatnya basah di sini sebagai kalimat adjektif. Ya, sangat basah, ya kan? Basah sekali. Jadi ini adalah sebagai predikat yang berkarakter atau kelas katanya ada sifat kata ya. Mereka selalu berdua-duaan di ruangan belajar. Predikatnya adalah selalu berdua-duaan. Ini predikatnya. Berdua-duaan berarti termasuk numeral. Lelaki tampan itu lahir dengan normal. Lahir dengan normal. Predikatnya adalah kata lahir. Lahir adalah kata kerja. Jadi adik-adik semuanya, itulah cara kita membedakan yang mana adjektif, yang mana numeral, yang mana nominal, verbal. Ya, verbalnya lihat di predikatnya. Inti dalam predikatnya itu adalah berkelas kata kerja. Kalimat nominal lihat di dalam predikatnya intinya adalah berkelas kata benda. Kalimat adjektif lihat di dalam kalimatnya itu memiliki predikat yang intinya adalah kata sifat. Kalimat numeral lihat di dalam predikatnya itu memiliki inti kalimatnya adalah sebagai bilangan. Nah, itulah perbedaan jenis kalimat berdasarkan subjek, berdasarkan predikat tadi abang semuanya ya. Jadi yang pertama tadi jenis kalimat berdasarkan subjek ada 2,
dua, kalimat aktif, kalimat pasif. Berdasarkan kalimat predikatnya, kamu lihat ada kalimat verbal, kalimat nominal, kalimat adjektif, kalimat numeral. Nah, adik-adik semuanya sudah abang kasih penjelasannya dan contohnya. Sekarang abang lanjutkan yang berikutnya. Ada yang disebut nanti adalah kalimat mayor dan ada kalimat minor. Kalau berbicara kalimat minor dan mayor, tentu hubungannya lagi pada jabatan kalimat. Kalimat mayor itu artinya kalimat yang unsur kalimatnya minimal ada subjek dan ada predikat. Artinya dianggap kalimat lengkap atau kalimat sempurna. Jadi kalimat sempurna itu minimal ada subjeknya dan predikat. Oke? Dia makan tadi pagi, ya itu termasuk kalimat mayor, ya karena termasuk kalimat lengkap atau sempurna ada subjeknya. Dia makan predikat. Jadi minimal ada subjek dan predikat. Kalimat minor itu atau kalimat tidak lengkap atau tidak sempurna artinya jabatan kalimatnya ada yang hilang atau ada yang tidak ada. Jadi di dalamnya kita lihat bahwasanya mungkin tidak ada subjeknya atau tidak ada predikatnya. Nah, di situ ada contoh yang sudah abang tulis ya. Ini sudah abang tuliskan contoh percobaan percampuran zat kimia yang bertahun-tahun itu di negara Cina. Percobaan percampuran zat kimia, nah itu sebagai subjek. Kata yang di sini sebagai penjelasan atau perluasan kalimat sebelumnya, ya. Oke. Nah, jadi yang bertahun-tahun penjelasan daripada subjek. Kenapa bukan merupakan predikat ini? Nah, karena dia menggunakan kata yang, ya. Jadi semua kalimat ini adalah subjek, maka disebut dia kalimat yang tidak lengkap atau kalimat yang salah. Oke. Kita lihat lagi di bawah ini. Guru yang berambut panjang itu saat malam hari di kantor kepala sekolah. Kita lihat di sini bahwa kalimat ini juga termasuk kalimat yang tidak lengkap. Guru yang berambut panjang itu sebagai subjek, saat malam hari itu sebagai keterangan, lalu di kantor kepala sekolah sebagai keterangan tempat. Maka kalimat ini juga tergolong kalimat yang tidak sempurna, ya. Bagaimana contoh kalimat sempurna? Yang ini tadi, yang ada subjeknya, ada predikat, ada subjek predikat, ya. Jadi tidak memuat contoh kalimat sempurna karena sudah beberapa contoh tadi di sini ini termasuk kalimat sempurna. Yang tidak sempurna ini artinya tidak memiliki unsur subjek atau predikat. Jadi demikian penjelasan abang mengenai jenis kalimat ini. Semoga adik abang semuanya dapat memahaminya dan bisa kamu terapkan ketika kamu nanti tes, bisa kamu taruhkan soal mengenai pertanyaan jenis kalimat tersebut. Terima kasih.